merujuk pada firman Allah ya di surat Al-Baqarah ayat 186. Di sini Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, wa idza salaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau anni tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa setiap yang berdoa idza da'an, ketika dia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah dia bersegera menyambut seruan-seruanku, wal yu'minu bi, dan membaguskan keimanannya kepadaku atau berhusnuzon kepadaku, kepada Allah, la'allahum yarsyudun, supaya dia mendapatkan petunjuk dari segala apa yang kemudian menjadi kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan dalam hidup untuk dapat teratasi, diselesaikan. Nah, untuk memahami ayat ini lebih lengkapnya, ini dikaitkan dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis tentang salah seorang sahabat yang disebut atau dipanggil sebagai Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu an. Yang suatu ketika Abu Umamah ini mengurung diri di dalam Masjid Nabawi dengan kondisi wajah yang tampak jelas terlihat ada kesulitan dalam kehidupan yang dihadapinya. Dan Nabi pun menghampirinya seraya bertanya kepadanya, ya Aba Umamah, mali aroka jalisan fil masjidi fi ghairi waqtiha. Ya, apa yang membuat saya mendapati engkau di masjid bukan di waktu-waktu sholat? Ya, artinya di waktu-waktu yang seharusnya beliau berada di luar melakukan aktivitas keduniaan, justru beliau mengurung diri di masjid. Lalu kemudian Abu Umamah ini mengatakan, al-humum wad duyun lazimatni. Ya Rasulullah, saya ini sedang ditimpa dengan hutang yang banyak. Saya ditimpa dengan kegalauan dan kesedihan yang mendalam. Rasulullah mendengarkan jawaban atau penuturan dari sahabatnya ini yang menjadi penyebab kegelisahannya. Beliau hanya berkata kepadanya dengan tersenyum, maukah aku tawarkan kepadamu satu doa yang apabila engkau membacanya dan mengamalkannya, niscaya segala kesulitanmu, kepayahanmu, kegundahanmu, kegelisahanmu akan dihilangkan Allah, dan seluruh hutang-hutangmu akan diselesaikan, dilunaskan oleh Allah. Maka tentu sahabat ini sangat bergembira mendapatkan tawaran itu, apatah lagi datang dari manusia yang sangat dicintainya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan tanpa sabar lagi, dia segera meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni, ajarkan saya. Maka Rasul mengajarkan kepadanya satu doa. Doa yang mudah-mudahan sebagian besar kita telah menghafalnya. Doa yang kemudian disunnahkan dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. 3 kali. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Aku memohon kepada engkau, ya Allah, perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Aku memohon perlindungan kepada engkau, ya Allah, dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Dan aku memohon perlindungan kepada engkau, ya Allah, dari perlakuan kasar orang-orang yang menagih. Ya, perlakuan kasar dari orang-orang yang telah memberikan piutang dan kemudian dia tidak sabar untuk segera dilunaskan hutang-hutangnya, yang pada akhirnya dia mengambil sikap merendahkan orang yang berhutang padanya. Nah, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan kepada Abu Umamah ada 4 kekuatan untuk menyelesaikan apapun masalah, apapun kepayahan-kepayahan dan kesulitan dalam hidup dapat terselesaikan dengan 4 kekuatan yang Rasulullah ajarkan dalam doa tersebut.
yang sebenarnya 4 kekuatan itu merupakan intisari dari satu ayat yang mulia ini. Ayat di surat Al-Baqarah 186. Dan kalau kita merujuk kembali kepada doa yang diajarkan Nabi tadi, sebenarnya inti masalah Abu Mama itu adalah hutang yang banyak, hutang yang melilit, dan karena hutangnya itu kemudian dia ditimpa dengan kegalauan, ditimpa dengan kesedihan. Tapi ketika kemudian Rasulullah hendak menyampaikan sebuah solusi padanya, justru Rasul mengajarkan kepadanya agar Abu Mama terlebih dahulu harus mampu melewati 3 tangga. 3 tangga masalah yang masalah itu ada dalam dirinya sendiri. Akhirnya dengan 3 masalah di dalam dirinya menjadikan masalah intinya tak dapat terselesaikan. Masalahnya adalah masalah hutang. Tetapi Rasul menyuruhnya agar engkau mampu melawan dan mengatasi 3 masalah dalam dirimu. Apa itu? Kegalauan dan kesedihan, kemudian kemalasan dan kelemahan, dan sifat pengecut dan juga pelit. Rasul mengajarkan doa ini kepada beliau, dan ketika Abu Mamah mengamalkan doa ini dan mengimplementasikan nilai-nilai doa itu dalam kehidupannya, terselesaikanlah seluruh persoalan-persoalan kehidupannya. Akhirnya dia datang kepada Rasul dan mengabarkan, ya Rasulullah, Allah telah menghapus kegelisahanku dan hutang-hutangku telah lunas. Itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat tentang 4 kekuatan yang Rasulullah ajarkan melalui doa tadi. Bahwa semua orang ketika diperhadapkan dengan masalah pasti akan tertimpa kegalauan dan kesedihan. Ketika dia galau, ketika dia sedih, maka hormon stresnya naik. Hormon stresnya naik, hormon endorfinnya atau hormon kebahagiaannya jadi turun. Ketika hormon stresnya naik, menjadikan kekuatannya akan terkuras. Ya, menjadikan kekuatannya terkuras yang akhirnya orang yang ditimpa dengan masalah itu, selain galau, selain sedih, dia menjadi lemah. Menjadi lemah. Makanya lihat gerakan-gerakan orang yang punya masalah itu jadi lemah, gitu ya. Beda dengan orang yang tidak ada masalah atau masalah mampu dihadapinya itu ada semangat, ada kekuatan. Tapi orang ketika dapat masalah, dapat informasi tentang masalah itu tiba-tiba jadi lemah semangat lagi, jadi dan seterusnya. Kenapa? Ada kegalauan, ada kesedihan, dan dia tidak memanage masalah itu sehingga hormon stresnya naik, hormon kebahagiaannya turun, terkuras energinya, menjadi lemah dan bahkan menjadi malas beraktivitas lagi dan seterusnya. Dan ketika seseorang ditimpa dengan kelemahan dan juga kemalasan, menjadikan dia akan mudah terjangkiti sifat al-jubn wal bukhl. Apa itu jubn? Pengecut. Pengecut dan juga pelit. Pengecut maksudnya adalah dia akhirnya merasa tidak bisa membantu orang, dia merasa tidak bisa menolong orang karena dia sendiri punya masalah gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Dia merasa gimana saya mau bantu kamu, saya saja ada masalah gitu. Akhirnya dia menjadi pengecut, dia menjadi tidak bisa menolong, menjadi bakhil. Yang pada akhirnya masalah intinya berupa hutang yang melilit tak dapat diselesaikan. Bahkan terus bertambah, dan terus bertumpuk. Sehingga banyaklah orang kemudian menjadi gila sampai ada yang bunuh diri ya. Di masa pandemi ini banyak kasus bunuh diri di Jakarta karena stres menghadapi masalah pandemi ini. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abu Mamah ketika mempelajari dan mengkaji hadis ini, dia dapatkan 4 kekuatan, dan 4 kekuatan itu ada pada ayat ini. Dia sadar betul bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari seluruh masalah, apapun masalah yang dihadapi manusia, termasuk masalah dia pada saat itu adalah masalah hutang, tidak akan bisa terselesaikan kecuali dia memiliki 4 kekuatan. Pertama adalah kesedihan. Selagi orang tidak mampu mengatasi kegalauan dan kesedihannya, maka dia tidak akan pernah bisa melewati satu tangga ini, maka dia tidak akan bisa naik ke tangga yang lebih baik. Maka dia harus mampu menghadapi tangga masalah ini berupa kegalauan dan kesedihan. Nah, bagaimana cara mengatasi kegalauan dan kesedihan? Disinilah kemudian konsepnya hanya ada di dalam Islam. Tidak ada konsep ketenangan dan kebahagiaan di luar daripada Islam. Nggak ada, hanya ada pada Islam. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tenang. Nah, maka ketika seseorang menghadapi masalah yang membuat dia galau, membuat dia sedih, maka harus segera merubah masalah kegalauan, kesedihan menjadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan.
Bagaimana cara merubahnya? Butuh kekuatan. Kekuatan itu adalah kekuatan takarrub. Kekuatan takarrub, yaitu kekuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan fa inni qoribin. Fa inni qoribun. Sungguhnya aku sangat dekat. Sejauh mana kita memanfaatkan kekuatan ini padahal Allah sudah memperkenalkan diri, Allah sudah mengabarkan, sudah memberitahukan kepada kita. Ya, secara vulgar Allah mengatakan fa inni qorib, aku sangat dekat. Sudahkah kita memanfaatkan kekuatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dengan kekuatan kedekatan kepada Allah inilah kegalauan, kesedihan dapat teratasi menjadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Nah, kalau hati tenang, hati damai, hati bahagia, itu hormon endorfin naik. Ya, hormon endorfinnya naik, hormon kebahagiaannya naik, hormon stresnya jadi turun. Nah, pada saat hormon endorfinnya naik, itu ada kekuatan tuh, ada semangat. Maka pada saat itu dia harus mampu mengalahkan kelemahan dan kemalasan. Ya, dengan cara apa? Dia melakukan aktivitas yang produktif gitu ya. Maka dia harus melakukan sebuah aktivitas, sebuah gerakan yang produktif gitu. Sehingga di sini membutuhkan kekuatan al-harakah al-ijabiyah. Dia harus melakukan sebuah kegiatan yang positif. Contohnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ketika tubuhnya dipenuhi dengan ulat, dan itu diceritakan di dalam surat Shad ya, di dalam surat Shad di ayat yang ke-41, 42, 43. Allah ceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ketika tubuhnya seluruhnya dimakan dengan ulat dan dia memohon kepada Allah kesembuhan, padahal Nabi Ayub ini mati rasa gitu. Dia sudah tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya, badan-badannya ya. Dia hanya bisa dia hanya memohon kepada Allah agar supaya hatinya tidak disentuh oleh ulat-ulat, sebab hanya hatinya yang bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dia sudah mati rasa semua tubuhnya nih. Dia mohon kepada Allah kesembuhan, dan ketika dia minta kesembuhan, apa yang Allah suruhkan kepada Ayub? Allah katakan, urkud birijlik. Wahai Ayub, hentakan kakimu di bumi. Bayangkan dalam kondisi dia mati rasa, tapi ketika dia memohon kesembuhan dari Allah, Allah menyuruh dia bergerak. Urkut birijlik, hentakan kakimu di bumi. Maka Nabi Ayub alaihissalatu wassalam memfokuskan seluruh kekuatannya, berusaha untuk menggerakkan kakinya, dan kakinya itu tidak mampu dihentakkan ke bumi. Dia cuma bisa menggoyangkan sedikit saja, kakinya bergoyang. Tapi itulah semaksimal energi yang biasa dia lakukan gitu. Itulah semaksimal kemampuan yang dia lakukan, kakinya cuma bergoyang sedikit. Tapi dengan bergoyangnya kakinya itu, Allah memancarkan mata air. Allah mengatakan, hadza muktasalun baridun wa syarabun. Wahai Ayub, ini air, kamu mandi dan minumlah dengannya. Begitu air itu menyentuh tubuhnya, rontok semua penyakit-penyakitnya. Begitu air masuk ke tubuhnya, maka pulihlah seluruh energinya, kekuatannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah bisa memancarkan mata air untuk Ayub? Sangat mampu Allah untuk itu. Apakah mesti dengan hentakan kaki Nabi Ayub? Tidak mesti dengan itu. Kenapa Allah menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya? Supaya pelajaran bahwa jangankan kita, bahkan manusia-manusia terbaik, manusia pilihan pun ketika ingin mengundang pertolongan Allah tetap harus bergerak, gitu. Tetap harus berikhtiar. Dan apakah kemudian dengan goyangan atau hentakan kaki Nabi Ayub bisa memancarkan mata air? Tidak akan pernah bisa terpancar mata air. Tapi lakukanlah yang paling maksimal, nanti Allah yang akan pancarkan mata air itu. Jadi maksudnya adalah kita harus berikhtiar, tapi jangan mempertuhankan ikhtiar gitu. Kebanyakan kita itu mempertuhankan ikhtiar. Saya sudah syiar, saya sudah usaha ini, kok nggak dapat-dapat. Ini masih ada yang salah nih berarti. Ya, kita masih mempertuhankan ikhtiar kita. Padahal tugas kita ikhtiar maksimal, nanti Allah yang hasilkan gitu. Nanti Allah yang jadikan. Jadi, percuma saya syiar kok, tiba-tiba pemerintah Saudi mengeluarkan lagi regulasi baru. Nggak apa-apa, nggak ada ruginya kita syiar. Syiar aja gitu. Syiar aja. Nah, jadi intinya adalah jangan pertuhankan ikhtiar. Kita ikhtiar yang maksimal. Kita usaha yang maksimal, nanti Allah yang akan hasilkan apa yang terbaik. Nah, contoh yang lain supaya lebih seimbang gitu. Contoh perempuan adalah Maryam alaihissalam di dalam surat Maryam di ayat 25. Ketika Maryam setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu kan bersandar di batang pohon kurma yang sudah kering ya, sudah kering, sudah mati pohon kurmanya. Dan saat itu Maryam dalam kondisi kehausan, tenaga terkuras, dan perasaannya mau mati saja gitu, karena tidak ada apa-apa dan tidak ada orang satupun di sana yang menemani dia, mendampingi dia. Maka dia hanya bisa mengadu kepada Allah kesembuhan dan kekuatan setelah melahirkan. Apa kata Allah kepada Maryam?
wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlat tusakit alaiki rotoban janiyah. Wahai Maryam, goyangkan pangkal pohon kurma itu. Disuruh dia menggoyangkan. Padahal dia sudah kehabisan energi. Sedang cuma bisa terbaring aja tuh bersandar di pangkal pohon kurma. Tapi disuruh goyangkan pohon itu. Dia nggak mampu menggoyangkan. Dia cuma bisa menggoyangkan punggungnya sedikit saja gitu dia goyangkan. Maka tiba-tiba Allah menjatuhkan buah kurma yang masak. Ya, jadi pohon itu setelah punggung Maryam bergoyang sedikit saja, tiba-tiba pohon itu jadi bagus, jadi hidup dan kemudian menjatuhkan buah kurma yang masak untuk Maryam dan Maryam pun memakan buah kurma tersebut. Nah, apakah Allah tidak bisa memberikan makanan untuk Maryam? Bisa, sangat mampu Allah. Ya. Apakah kemudian mesti dengan goyangan punggung Maryam? Tidak mesti. Tapi kenapa Allah menyuruh Maryam? Ya supaya menjadi pelajaran lagi bagi kita bahwa siapapun termasuk orang yang dikasihi Allah, disayangi Allah, ketika pengen mengundang pertolongan Allah tetap harus berusaha gitu. Tetap harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Nah, kemudian adalah apakah dengan goyangan punggung Maryam itu menjatuhkan buah kurma? Enggak akan bisa jatuh gitu. Karena batang kurmanya enggak bergerak gitu. Cuma badan Maryam saja yang bergerak. Tapi lakukanlah yang maksimal, nanti Allah yang akan jatuhkan gitu. Nah, di sini lagi dan lagi kita didik, lalu lakukan yang terbaik. Jangan bersandar kepada ikhtiar kita. Jangan pertuhankan ikhtiar kita. Lakukan yang maksimal. Nah, kemudian yang tahapan berikutnya, kalau kita sudah bergerak nih, ya lakukan perbuatan produktif, lakukan yang positif. Maka tahapan yang ketiga adalah kalahkan sifat pengecut dan pelit itu dengan melakukan perbuatan ihsan bil insan, berbuat ihsan kepada manusia. Nah, ini ada satu rumus yang berbeda dengan logika kita. Umumnya logika kita itu kalau susah kita jadi susah tolong orang. Gimana saya mau tolong kamu, saya saja susah gitu. Gimana saya mau bantu kamu, saya saja butuh bantuan. Nah, ini logika kita nih. Sehingga kalau kita dalam kondisi susah, kita bantu orang itu semakin susah. Rasa-rasanya kayak gitu. Nah, tapi justru ternyata rumus pertolongan Allah tidak begitu. Rumus pertolongan Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi." Justru pola pertolongan Allah itu adalah ketika kita sedang susah, banyaklah bantu orang gitu. Ketika kita dalam kondisi sulit, banyaklah mempermudah urusan orang lain. Karena siapa yang mempermudah urusan saudara muslimnya, Allah akan mempermudah urusannya dunia akhirat. Dan siapa yang menolong saudara muslim, Allah akan selalu menolongnya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau 3 tahapan ini kita lakukan, maka masalah inti kita, apapun masalah inti kita, apakah masalah hutang, apakah masalah-masalah yang kita keluhkan, maka Allah katakan la'allahum yarsyudun. Allah akan tunjukkan dia solusi untuk menghadapi masalah itu dan menyelesaikan masalah itu selagi tadi 3 tahapan bisa dilakukannya. Sehingga masalah yang terakhir berupa hutang yang besar atau masalah yang besar, masalah yang melilit, nah itu dapat diselesaikan dengan husnuzon billah. Membaguskan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 kekuatan yang ada pada ayat ini. Kekuatan pertama, kekuatan takarrub. Kekuatan yang kedua, kekuatan bergerak. Ya, Allah katakan falyastajibuli. Segera dia melakukan sebuah aktivitas, sambut seruan-seruan saya. Ya, sambut seruan-seruan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Kita disuruh bergerak gitu, lakukan hal yang positif. Kemudian wal yu'minu bih. Dia baguskan husnuzon kepada Allah bahwa dengan sedekah itu tidak akan mengurangi rezekinya. Dengan dia tolong orang tidak akan membuat dia tambah susah. Tolong orang, bantu orang. Sehingga masalah intinya la'allahum yarsyudun, Allah akan memudahkan jalan keluar baginya. Maka disinilah pentingnya husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau kaitkan dengan apa yang kemudian kita dalam misi syiar ini, bahwa tentu kita di dalam menjalankan misi syiar ini, tanamkanlah pada diri kita bahwa kita sedang ingin menolong saudara-saudara muslim kita, ya, supaya kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sedang ingin membantu saudara muslim kita untuk mendapatkan sejumlah kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ibadah umroh, ya, bahkan juga nanti insya Allah ibadah haji. Nah, dengan apa?
dengan kita memperkenalkan, menawarkan kepada dia sebuah produk kemudahan gitu ya. Produk kemudahan untuk umroh. Nah, gimana kalau dia eh, kemampuan mencicilnya nanti lemah? Nah, kita tawarkan lagi bagaimana program untuk bisa fokus mensiarkan umroh kepada orang lain dengan menceritakan pengalaman-pengalaman indah dia selama proses ibadah umroh yang dia dapati. Seperti kalau kami mau menceritakan, Masya Allah gitu ya, sangat banyak dari awal keberangkatan sampai kepulangan semuanya, Masya Allah serba dimudahkan. Dan ketika kita tiba di Mekah, di Madinah, itu kita dipandang sebagai duyufullah wa duyufur Rasul. Itu kita semua dipanggil sebagai tamu Allah dan tamu Rasul. Maka mereka mengatakan, siapa yang memuliakan tamu Allah dan tamu Rasul akan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya mereka kita baru masuk di hotel Mekah awal kali, itu langsung disambut oleh sampai pembesar-pembesar hotel itu. Dan kemudian setiap kita diberikan bunga mawar gitu ya. Bunga mawar asli bukan plastik. Ya. Lalu kemudian di antara kita ada yang sampai mengabadikan mawar itu sampai sampai kepulangan. Bahkan kalau ibu menonton, bapak ibu menonton video kita tentang berita terbaru terupdate di sana ada bunga mawar di atas meja. Nah, itu bunga mawar yang kita diberikan di sana. Kenapa? Karena kita dipandang sebagai tamu Allah dan tamu Rasul. Sehingga luar biasa mereka memberikan pemuliaan kepada kita. Dan tentu saja setiap kita pasti ada masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, pertama saya ingin mengatakan nikmatilah ketika kita dapatkan masalah. Al-muskila inda malatarifut torikoh. Masalah itu sebenarnya adalah karena kita nggak tahu solusi. Jadi kalau ada masalah jangan mundur. Kalau ada masalah ada solusi berarti. Artinya Allah pengen menambah satu ilmu yang kita belum ketahui. Maka kalau ada masalah bersyukur alhamdulillah Allah akan menambah satu ilmu lagi. Supaya apa? Optimis kita dalam hidup ini. Karena kalau kita mengatakan masalah kita menjadi hormon endorfinnya turun, hormon stresnya naik. Akhirnya kemudian kita menjadi tidak semangat lagi. Tapi kalau alhamdulillah ada masalah nih, berarti Allah akan menambah satu ilmu. Akhirnya kita mau bergerak tuh. Bergerak mencari tahu, mencari informasi. Nah gitu. Jadi, sadarilah bahwa masalah itu dihadirkan Allah. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan Allah pasti dia akan hidup selalu ada masalahnya. Sebab tujuan utama Allah jadikan masalah dalam hidup manusia agar supaya manusia itu bergantung dengan Allah gitu. Ya ayuhanas antumul fukara'u ilallah. Agar supaya kamu wahai manusia merasa butuh dengan Allah. Jadi masalah itu adalah supaya kita bisa memahami makna dari ayat Allah, Allahus Somad. Kita tahu artinya betul Allahus Somad, tempat bergantung Allah. Tapi persoalannya adalah sudahkah kita memaknai makna Allahus Somad itu? Ya, kita susah memaknainya kecuali ketika kemudian kita ada masalah. Gitu. Ya, kawan kita kemarin ada yang COVID. Tapi dalam kondisi dia COVID, ya maksudnya terdeteksi COVID ya, terdeteksi positif COVID. Walaupun sebenarnya cuma gejala-gejala saja pada COVID, tapi dia sendiri enggak sebenarnya. Tapi terdeteksi begitulah sebenarnya. Tapi kan kemudian dengan itu dia berdoa memohon petunjuk kepada Allah bagaimana di tes berikutnya dia bisa negatif. Alhamdulillah ada tiba-tiba relasi kami, kawan kami yang di Surabaya memperkenalkan sebuah produk stem cell dan akhirnya dengan izin Allah setelah dia mengkonsumsi itu bisa negatif sampai negatif di Indonesia, negatif di Mekah juga ya. Alhamdulillah. Nah, ini artinya ada sebuah solusi yang kemudian ketika kita tidak patah semangat dengan suatu masalah melainkan kemudian kita tertantang untuk mencari ilmu ya, maka Allah akan bukakan kita jalan. Dan memang ya istri Pak Budi maksud saya ini ketika kemudian di Indonesia kita tes ya, di Indonesia di Hotel Ziz Jakarta tes ternyata dia positif, ya tentu kesedihan tampak pada dirinya di awal-awal, tapi begitu kemudian kita musyawarah, kita kuatkan, akhirnya dia terima, saya ridho, saya terima ini sebagai takdir Allah, dan tentu ini semua ada hikmah. Dan ternyata setelah kemudian beberapa hari itu dia menemukan sebuah solusi gitu. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kalau ada masalah itu berarti Allah sedang ingin menambah satu ilmu. Maka jangan stres dengan masalah, tapi berbahagialah dengan masalah gitu. Nah, dan kalau ada masalah, Allah pengen supaya ruang kita, ruang hati kita untuk menampung masalah itu semakin luas. Sebab sebenarnya masalah itu semuanya kecil. Kapan masalah itu menjadi besar? Ketika ruang masalah kita sempit. Ruang masalah kita kecil, maka masalah itu mau masuk nggak ada ruangnya. Akhirnya kelihatan besar tuh masalah. Tapi begitu ruang masalah kita luas, masalah yang masuk bisa ada ruangnya, ada tempatnya, maka jadi kecil tuh rasanya. Ya, makanya ketika kita waktu SD menghadapi ujian SD, waduh, berat banget. Tapi begitu kita sudah SMP, SMA, ujian SD kecil banget gitu ya, gampang banget.
Sebenarnya masalah ujian tidak berubah, tingkat kesulitannya sama. Hanya saja ruang kapasitas kita menampung masalah sudah luas. Sehingga kita lihat ujian SD sudah sangat kecil sekali. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi regulasi-regulasi ini biasa saja gitu. Anggap ini sebagai sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita belajar mengenali diri kita, belajar mengenali potensi-potensi kita. Makanya ketika ada peluang-peluang yang Allah bukakan kita untuk umrah, bismillah segera berangkat. Jangan tunda-tunda lagi. Kenapa kita jangan tunda-tunda? Sebab kita tidak tahu apakah umroh itu masih menjadi rezeki kita atau tidak. Begitu kemudian kita buka peluang, ini ada peluang umroh nih. Alhamdulillah regulasinya sudah dibolehkan, segera bismillah kita mendaftar. Ada masalah? Iya, pasti memang ada masalah. Gitu ya. Kami pun berangkat Januari ada masalah gitu. Bismillah berangkat aja dulu. Ya toh nanti dengan izin Allah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan kita satu masalah kalau kemudian kita kita tidak dipersiapkan pula oleh Allah untuk mengetahui solusinya ya. Inna kullasyai'in halaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang tepat gitu. Artinya kalau Allah menghendaki kita menghadapi satu masalah, maka Allah sudah mengajarkan kita satu ilmu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Baik, sebab Allah tidak akan mungkin menimpakan kita masalah yang tidak mampu kita hadapi. Maka jangan sampai kemudian tiba-tiba adanya misalnya nih, sebab saya beberapa kali dengar tapi saya jarang tanggapi. Ya ini kok biaya awalnya, awal bayarnya 3.975.000 gitu. Tiba-tiba banyak yang menjadi kendor, menjadi mundur lagi, yang jadi agen. Saya kecewa deh, saya nggak mau lagi mensiarkan sebab tadinya 1.500.000 jadi 3 juta. Jangan seperti itu sebab memang kita berangkat umroh juga ini bukan karena kita mampu gitu ya, tetapi karena undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau Allah memanggil kita semuanya dimudahkan gitu. Makanya kalau untuk urusan taat kepada Allah itu jangan kita pakai logika kita, nggak usah terlalu hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebab wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Allah mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga, maka jangan pakai hitung-hitungan kalau dengan Allah. Bismillah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berazam, bertekadlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa haji dan umroh itu bagian dari jihad. Maka setiap biaya yang kita keluarkan, hatta 1 rupiah yang kita keluarkan, itu dinilai sebagai sebuah bentuk perjuangan jihad dengan harta dan diri. Diri kita, tenaga fisik kita harus bawa ke sana dan kita siap menghadapi mungkin ada virus-virus dari berbagai sisi, dari berbagai tempat, dari orang lain. Nah, kita bersabar dengan itu dan kita keluarkan biaya, harta dan seterusnya. Memang demikian. Jadi kalau untuk urusan taat kepada Allah, karena ini juga bukan mau kita, ini semua adalah regulasi-regulasi yang ada yang mungkin dengan perubahan regulasi bisa bertambah biaya, bisa berkurang biaya, kita nggak tahu. Yang pasti bismillah, kalau kita sudah bertekad, Allah katakan faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah bertekad untuk taat kepada Allah, maka serahkan hasilnya kepada Allah, bertawakallah pun kepada Allah, bismillah jalankan gitu. Nah, bagaimana menjalankan supaya niat kita ini diazamkan, dimudahkan Allah? Pertama adalah ikhtiar yang maksimal. Setelah kita takarub dulu ya. Pertama takarub nih. Banyak doa nih sama Allah. Di antara takarub itu saya sudah sampaikan berapa kali. Siapa yang ingin dimudahkan umrohnya, dimudahkan berziarah ke Baitullah, jangan sampai melewatkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, sebab ini hadis Nabi. Nabi mengatakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailal Jum'ah, adha'allahu min nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Ya, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya malam Jumat, maka Allah akan memudahkan baginya berziarah ke Baitul Atiq, yaitu Baitullah, Mekah dan Madinah. Maka ini salah satu bentuk ikhtiar nih, takarub kita kepada Allah. Ya, kita dekatkan diri kepada Allah, banyak doa, sebab tidak ada yang mampu mewujudkan cita-cita kita berziarah ke Baitullah kecuali Allah. Kemudian kita ikhtiar, selain dengan ikhtiar membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, kita ikhtiar dengan ada uang kita simpan-simpan memang nih supaya bisa kita bayar nih dana awalnya. Awal bayarnya 3.975.000, sekitar berapa tuh ya? 3.975.000 nih awal bayarnya. Kita ya bismillah gitu. Ya kita kemudian tabung-tabung uang kita sisihkan supaya 22 Maret kita bisa mendaftar. Persoalan bagaimana regulasi sampai Maret kita belum tahu itu. Karena kita belum tahu, kata Rasul, ikhris ala ma yanfa'uk. Tugasmu lakukan saja dulu yang terbaik, penuhi dulu syarat-syaratnya. Lakukan dulu ikhtiar gitu ya, penuhi dulu syarat-syaratnya. Persoalan kita sudah ikhtiar, tidak bisa berangkat, kita sudah dapat pahala umroh di bulan Maret meskipun kita tidak berangkat. Kenapa? Niat kita sudah ada. Bahkan kita sudah ikhtiar nih, ternyata qadarullah sebelum sampai Maret, kita meninggal dunia. Kita sudah dapat pahala umroh. Kenapa? Ada niat kita di sana. Ada niat kita yang sudah kita ikhtiarkan gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke.
Jadi setelah kemudian kita ikhtiar, supaya dimudahkan lagi, perbanyak sedekah, perbanyak bantu orang lain. Termasuk apa? Kita siarkan kepada orang lain, ajak orang lain juga supaya mendapatkan kebaikan. Jangan lupa doakan mereka-mereka yang sudah menanyakan ke kita informasi. Bu, Pak, saya dapat informasi mudah umroh itu gimana? Nah, ini kita doakan. Ya Allah, si Fulan sudah mengontak nomor saya, sedang bertanya-tanya, sedang pengen tahu tentang mudah umroh. Ya Allah, mudahkan dia. Semoga dia terketuk hatinya. Ya, untuk kemudian dimudahkan berangkat umroh di bulan Maret nanti. Kita berdoa. Kalau perlu kita datang ke tempatnya gitu ya, kita sedekah gitu, datang ketemu dia, datangi dia gitu ya, kita sedekah waktu ke dia, kita sedekah informasi lisan. Jadi atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita adalah sampaikan dulu, share kepada mereka gitu ya. Jadi ketika kita sudah mensiarkan gini, seperti misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang kadarullah nggak bisa berangkat, tapi dia sudah mensiarkan nih. Nah, dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang dengan izin Allah berangkat. Ya, nah inilah. Jadi kalau segala suatu aktivitas kita hubungkan dengan agama, nggak usah hitung-hitungan deh gitu ya. Kalau kita sudah hubungkan aktivitas kita dengan agama, maka perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang sangat besar. Karena kita berbuat untuk Allah yang maha besar. Yang menggaji kita siapa? Allah. Ya, Allah yang akan menggaji kita dan manusia nggak bisa menggaji kita gitu. PT Muda nggak bisa menggaji. Travel juga nggak bisa menggaji. Sebab yang kita lakukan ini pekerjaan besar, pekerjaan dakwah ilallah. Kita hanya bisa membayar waktu Bapak Ibu saja gitu. Kalau untuk gaji nggak bisa, yang bisa menggaji Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Debu-debu yang menempel di tubuh orang yang berdakwah, yang berjihad, yang mensiarkan agama menjadi tameng dari api neraka. Bisa nggak kita bayar itu? Bisa, siapa yang bisa memberikan jaminan itu? Kata Rasulullah, debu-debu yang menempel di tubuh orang-orang yang mensiarkan dakwah, mensiarkan agama, mensiarkan Islam, menegakkan kalimat Islam, itu debu-debu itu akan menjadi tameng api neraka baginya. Nah, siapa yang bisa membayar ini gitu? Siapa yang bisa menjamin ini? Nggak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya kita alhamdulillah kalau Ibu dengan izin Allah ada orang yang terketuk hatinya, dia dapat dia di ACC berangkat umroh. Nah, Ibu ada fee. Itu sebagai pengganti waktu saja. Kalau untuk gajinya belum, itu DP DP lah dari Allah gitu ya. Ini DP nih 1 juta. Dan biasanya DP itu tidak banyak gitu. Yang lebih banyak itu adalah pokoknya. DP itu hanya sekian persen. Maka 1 juta itu cuma DP dari Allah saja di dunia ini. Yang lebih besar itu dahsyat di belakang dari itu. Jadi terima nih. Alhamdulillah ada nih 1 juta. Alhamdulillah. Syukur itu DP dari Allah. Masih ada di belakangnya yang lebih dahsyat. Asal kita sabar dan ikhlas. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita husnuzon kepada Allah ya. Tetap kita syiar. Ya insya Allah sampai 22 Maret target kita untuk pengumpulan data. Mudah-mudahan Maret dengan izin Allah kita bisa berangkat. Apatah lagi kita sudah dapatkan informasi dari manajer Tanur sendiri bahwa karena informasinya valid dan kuat ya. Dan kami sudah buktikan ya banyak kawan-kawan kami orang-orang travel dia belum dapat informasi tentang update Saudi Arabia di Tanur sudah dapat gitu. Ya termasuk ada kawan kami kemarin dia juga aktif di travel. Masa sih ada kebijakan begitu? Kan antum kan orang travel masa nggak tahu? Iya kami belum dapat informasi. Nah saya katakan dari Tanur sudah ada informasi nih. Itu terkait dengan pemberangkatan umroh dan pembatalan umroh di bulan 12 kemarin gitu. Jadi banyak yang belum dapat informasi di Tanur Travel yang kemudian kita bermitra dengannya ini. Alhamdulillah sudah. Kenapa? Karena ada muasasah dan kami sudah lihat di sana bagaimana kekuatan muasasahnya di sana ya. Yang akhirnya dengan izin Allah banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan selama perjalanan ibadah umroh kemarin. Baik untuk perjalanannya nanti bisa dilihat di video. Mungkin ini saja tambahan dari saya. Mohon maaf ya waktu yang disisihkan untuk mendengarkan gitu ya sedikit motivasi ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.